masih jadul atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semua. Jadi apa yang dipakai di pabrik, yang dipakai di industri itu sama dengan yang ada di sekolah. Gibran sebut komputer SMK Jateng jadul, dijawab telak Ganjar. Jadul gini ngasilin tenaga kerja nyata. Beda dengan Gibran, lulusan nyari kerja disuruh jadi pengusaha, nggak jelas. Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern. Dan saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya. Kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Jadi agak fitnah itu yang mengatakan beliau tidak siap debat gitu. Beliau siap, punya catatan. Baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa saya kan merupakan kelompok anak milenial dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Apa solusi terbaik dari Mas Gibran? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha ya. Masih mau ngelamar kerja. Jadi pengusaha aja ya. Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Gak usah ikut orang. Menciptakan lapangan pekerjaan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi sentilan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal fasilitas SMK di Surakarta yang dianggapnya belum modern. Sentilan itu disampaikan Gibran dalam sebuah dialog di Pondok Pesantren As-Sidikiyah Tangerang minggu lalu karena pertanyaan seorang santriwati. Ganjar berterima kasih atas kritikan Gibran dan menilainya sebagai indikasi bahwa Gibran siap debat Pilpres 2024. Kata ex-gubernur Jateng itu Rabu 6 Desember, "Saya senang beliau memberi catatan, jadi ini sangat bagus sekali buat saya. Kelihatan sekali kalau beliau pun siap debat begitu ya." Jadi agak fitnah yang mengatakan kalau beliau tidak siap debat. Beliau siap punya catatan, kata Ganjar. Sebelumnya, isu Gibran tidak siap menghadapi debat Pilpres 2024 mengemuka setelah KPU RI berencana membuat format baru debat Cawapres, yaitu didampingi Capres. Di sisi lain, Ganjar juga memuji sumbangsi Gibran dalam konsorsium yang dibuat bersama untuk meremajakan sejumlah fasilitas SMK di Surakarta. Ia berkata, "Kebetulan ketika konsorsium itu dibuat saya ikut bareng beliau. Saya dan Mas Gibran bareng untuk menyusun itu dan beliau orang yang sangat kreatif. Hebat." Jadi anak muda penuh dengan kreativitas gitu ya, dan untuk bisa membantu siapapun tanpa harus melihat soal kewenangan. Hebat, kata Ganjar. Dalam dialog di Pondok Pesantren As-Sidikiyah tersebut, Gibran ditanya seorang santriwati yang mengeluhkan teknologi yang tersedia di pondok pesantren itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Gibran kemudian memaparkan riwayat kerjanya terkait hal ini di Surakarta yang dipimpinnya dengan menyentil kewenangan Ganjar selaku gubernur saat itu. Sebenarnya SMK itu bukan ranahnya wali kota ya, tapi ranahnya gubernur. Tapi karena ya keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri. Mohon maaf, komputernya masih jadul atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semua, kata putra sulung Presiden Jokowi itu. Gibran kemudian mengungkit pembentukan konsorsium dengan menggandeng beberapa perusahaan besar guna mengawal perbaikan SMK agar sejalan dengan perkembangan dunia industri. Beberapa fasilitas di SMK pun diganti dengan piranti terbaru. Ia juga mengklaim kurikulum SMK disesuaikan dengan yang memperhatikan masukan pelaku industri. Kata Gibran, jadi anak-anak apa yang dipelajari di sekolah itu benar-benar bisa terpakai di dunia kerja. Entah itu komputer, mesin CNC, kemarin kami banyak yang kami perbarui. Gurunya juga kami upgrade. Ganjar mengaku tidak masalah dengan sentilan Gibran tersebut. Gibran dinilai blunder dan tidak nyambung saat ditanya soal solusi lapangan kerja ya. Padahal sebelumnya, Cawapres nomor urut 2 tersebut dinilai blunder dan tidak nyambung saat ditanya soal solusi lapangan kerja. Ada seorang wanita yang memberikan pertanyaan kepada Gibran mengenai solusi apa yang bisa diberikan untuk mengatasi sulitnya
mencari pekerjaan. Mendengar pertanyaan itu, Gibran hanya menjawab enteng. Jadi pengusaha, masih mau ngelamar kerja? Jadi pengusaha saja ya, nggak usah ikut orang. Ciptakan lapangan pekerjaan, mandiri dan belajar, kata Gibran kepada wanita itu. Jawaban dari Gibran justru membuat penonton bersorak. Namun jawaban itu agar meminta anak milenial menjadi pengusaha justru menjadi kritik bagi para netizen. Bahkan jawaban Gibran menjadi bumerang baginya. Dirinya dinilai terlalu enteng menjawab pertanyaan yang cukup penting. Mereka menyebut bahwa menjadi pengusaha membutuhkan modal yang cukup besar. Sebagian juga mengkritik Gibran yang mampu maju sebagai cawapres karena adanya peran orang dalam. Seharusnya Gibran memberikan solusi untuk bagaimana memberantas KKN di lingkungan perusahaan, yang mana sangat merugikan orang-orang luar yang memang lebih memiliki kualitas. Apa sih yang bisa kita harapkan dari seorang pemimpin yang instan? Rakyat harus berpikir lebih matang lagi agar tidak memilih pemimpin yang seperti itu. Ngerinya memilih Gibran nanti adalah memilih orde baru untuk lahir lagi dan bisa-bisa rakyat jadi lebih sengsara. Bagaimana menurut Anda? Udah dapat susu belum? Nanti dapat susu semuanya, diminum ya susunya. Gibran ajak anak-anak ke panggung kampanye, Bawaslu nggak berani usut, jelas-jelas pelanggaran. Melihat kalau memang ada panggilan dari Bawaslu, kita menghargai hukum. Kita tidak mau curang. Ya, buat Prabowo Gibran, kita menghargai hukum. Kita ingin keadilan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Eko Kuntadi memperingatkan kepada calon wakil presiden nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, untuk tidak mengajak anak-anak berkampanye. Pasalnya, menurut Eko, Indonesia mempunyai aturan mengenai batas usia masyarakat yang boleh mengikuti kampanye, dan anak-anak tidak masuk di dalamnya, sehingga Gibran melakukan pelanggaran. Tulis Eko Kuntadi seperti dilansir dari akun X pribadinya Rabu 6 Desember, @Gibran_tweet, anak-anak jangan diajak kampanye dong, kan kita punya aturan soal batas usia yang boleh ikut kampanye. Untuk diketahui, dalam momen kegiatan kampanye Gibran Rakabuming Raka di Penjaringan Jakarta Utara, Jumat 1 Desember, Cawapres nomor urut 2 itu meminta anak-anak untuk naik ke atas panggung, serta membagikan buku dan susu gratis. Kata Gibran, anak-anak ke panggung, sini saya bagikan buku, susunya nanti juga dibagikan. Komisioner KPAI, Silvana Maria, menilai apa yang dilakukan Gibran merupakan pelanggaran. Ia berkata, ini pelanggaran ya, pada Senin 4 Desember 2023. Lebih lanjut, ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan seluruh tim pemenangan nasional dan tim kampanye nasional, termasuk dari tim Prabowo Gibran untuk menyepakati komitmen bersama terkait dengan pemilu ramah anak. Silvana memberikan peringatan kepada TKN paslon nomor urut 2 itu, usai apa yang dilakukan Gibran agar mereka lebih serius untuk melindungi anak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anak untuk Pilpres 2024. Ia berkata, khususnya selama masa kampanye, baik pelibatan anak atau sama dengan penyalahgunaan anak oleh internal partai politik, capres-cawapres, TKN, ataupun melibatkan anak oleh konstituen atau simpatisan capres-cawapres parpol. Anak di bawah 17 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilarang ikut kampanye justru diminta merapat ke panggung oleh Cawapres nomor urut 2 untuk mengambil buku yang dibagi-bagikan. Sesuai dengan aturan, pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Ketua Panitia Pelaksana acara tersebut, Akram Saleh Akib, menyebutkan pihaknya sudah berupaya menghalau anak-anak yang datang hendak berebut buku dan susu tersebut, sebab agenda kedatangan Gibran adalah untuk melihat kematangan program kerja Poskomando atau Posko Pemenangan Prabowo Gibran di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, juga menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum juga mengatur pelaksana kampanye pemilu dan atau tim kampanye
kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, kecuali atribut atau bahan tertentu, makan, minum, serta transportasi peserta kampanye. Logikanya, Gibran juga mengetahui larangan ini, di mana untuk Jakarta, larangan kegiatan politik di area Car Free Day jelas tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sedangkan di Solo, aturan ini tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perhubungan. Kemudian paling ajaibnya, ya apa iya sebagai cawapres Gibran tidak tahu bahwa anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan kampanye, sehingga akhirnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabda, memberikan peringatan terkait hal ini beserta dasar hukumnya. Apa yang dialami Gibran mungkin bisa menjadi peringatan bagi siapapun agar berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku, entah antara polos atau tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, sering setipis tisu. Sebab apa iya Gibran tidak tahu larangan tidak boleh berkampanye dengan anak-anak? Tolong jangan ada dusta di antara kita. Faktanya sudah jelas. Jadi menurut Anda apakah Gibran melakukan kampanye terselubung ataukah masih wajar? Bagaimana menurut Anda?